Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan dengan NIM P20637020056 D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara download dan juga install pada aplikasi InaJBS terbaru dengan 5.4. Di sini kita masuk dulu ke Google Chrome, kemudian masukkan kata kuncinya InaJBS. Kemudian tunggu loadingnya. Setelah itu di sini ada tampil, kita pilih kemkes.go.id. Tampilan utama akan seperti ini, kita pilih download. Kemudian di sini kalau misalnya udah punya aplikasinya, kita tinggal download update-nya untuk e-claim InaJBS 5.4. Dan jika belum punya, kita download program instalasi baru e-claim InaJBS 5.4. Kita klik download. Kemudian di sini ada muncul seperti ini. Setelah terunduh, setup e-claim. Kemudian kita show in folder. Lihat ke foldernya. Nah, di sini ada ya. Foldernya kita buka, double klik. Pada setup e-claim InaJBS-nya kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul pilihan yes atau no. Kita pilih yes. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia, klik OK. Kita pilih lanjut, kemudian install. Nah, proses install sedang berlangsung atau ekstraknya sedang diekstrak. Kita tunggu aja, agak lama lumayan. Jadi klaim ini adalah proses penyimpanan berkas dan penilaian terhadap layak tidaknya klaim yang dibayar dan berhubungan dengan kelengkapan dokumen, kemudian yakni surat rujukan, pemeriksaan, pelayanan penunjang, kemudian diagnosa dan tindakan medis yang ditandatangani gitu oleh dokter yang memberikan pelayanan serta obat-obatan yang diberikan. Nah, pada aplikasi ini juga terdapat SAMPIPI-nya, SAMPIPI Control Panel. Nanti setelah ekstrak ini selesai, nanti akan muncul berupa softwarenya gitu ya. Nah, yang dimana servernya itu ada database-nya itu, database dan pemrograman dan lainnya juga. Tambahan juga sambil menunggu ekstrak. Jadi batas waktu klaim kolektif pada fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun swasta ya, di tingkat pertama seperti puskesmas maupun tingkat lanjutan itu adalah 2 tahun setelah pelayanan diberikan. Batas waktu klaim perorangan maksimalnya itu adalah 2 tahun setelah pelayanan diberikan kecuali diatur secara khusus gitu. Nah, secara umum juga syarat-syarat pengajuan klaim ini ada beberapa gitu. Yang pertama, salinan kartu kepesertaan BPJS kesehatan pasien. Yang kedua, SIP itu surat eligibilitas peserta. Kemudian kwitansi pembayaran asli bermaterai cukup. Yang keempat, soft copy luaran aplikasi atau hasil grouper InaJBS. Kemudian salinan KTP. Yang ketujuh, salinan kartu keluarga. Yang kedelapannya, formulir bukti pelayanan kesehatan yang berisi bukti pemeriksaan dan diagnosis yang dilengkapi dengan autentikasi dokter yang merawatnya.
Yang terakhir mungkin ada dokumen-dokumen lain dari rumah sakit seperti bukti hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, bukti tindakan medis, dan bukti seperti resep dokter. Kita lanjut. Di sini ada setupnya sudah terinstall ya. Tadi di sini ada, kita bisa lihat apa untuk mengaksesnya berupa link dan juga username ImageBase. Kita coba untuk salin dulu di Notepad aja. Kita masuk dulu ke Notepad. Nah, kita coba salin dulu ya. Nah, kita salin dulu ke Notepad ya. Soalnya nanti untuk apa dimasukkan ke linknya gitu. Username-nya juga kita coba ini paste di sini ya. Nah, setelah itu kita klik lanjut aja, kemudian selesai. Kita lihat apakah aplikasinya sudah ada. Nah, ini ya. Di sini sampai di control panel, kita coba double klik, kita buka dulu karena untuk mengakses ImageBase pada link yang tadi sudah disalin itu sampai di control panelnya itu harus aktif. Nah, di sini ada keterangan pada modulnya itu ada MySQL sama yang satu lagi ini terlihat sudah berjalannya, tidak ada yang error. Kita lihat kalau sudah jalan seperti ini berwarna hijau, kita jangan close tapi kita minim aja. Nah, kita masuk ke sini ke web baru. Kita masukkan yang tadi untuk linknya, copy dulu, kemudian pastekan di sini. Kita tunggu. Jadi untuk aplikasi ini sudah terinstall, kita membukanya itu dari link yang tadi yang sudah disalinnya. Di sini ada username sama password, kita salin yang tadi yang udah didapat, kita copy kemudian pastekan di sini. Pada passwordnya juga pastekan, kemudian login. Nah, setelah masuk ke bagian awal pada aplikasi ImageBase ini, kita update dulu. Update pada database institusinya. Setelah diupdate akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga, ada home, setup, batch cover, migrasi, utilitas, kemudian personal. Nah, di sini ada setup, kita ada institusi. Coba dulu kita coba ke satu-satu fiturnya ya. Kemudian ada jaminan COB berupa asuransi. Kemudian ada setup batch group, migrasi, setup DPJP. Nah, kita masuk mungkin untuk fitur-fiturnya hanya ada segini ya, sebagian. Nah, untuk DPJP, dokter penanggung jawab perawatan, kita bisa add misalnya dokter Ilham Ramadan, SPJP, kemudian nomor SIP-nya dengan 5 aja misalnya. Nah, kita save. Setelah itu dokter penanggung jawabnya sudah ada. Kita pergi ke akun, pilih pindah grup. Kemudian kita pilih ke administrasi claim.
Nah, sudah masuk di sini, kita pasien baru aja dengan nomor RM misalnya 141201, kemudian nama lengkap pasiennya misalnya Handri Arif, jenis kelamin laki-laki, kita, nah ininya tanggal lahir jangan lupa. Bukan ini aja, kita coba karena saya punya satu kasus. Sini kita lihat dengan nama Jono Sunario. Kita masukkan nama pasiennya Jono Sunario. Jenis kelamin laki-laki, kita lihat lagi. Di sini laki-laki, kemudian 53 berarti kita tanggal lahirnya berarti sekitar tahun berapa ya? 1968 mungkin. 1968 berarti ya 53 tahun. Kita pilih simpan. Setelah itu akan masuk, belum ada klaim, kita klaim baru aja. Kita masukkan di sini nomor pesertanya 141201 misalnya. Nomor SIP-nya 1234567891. Kemudian rawat inap aja. Masuknya di sini kita lihat los selama 1 minggu. Kita coba, berarti misalnya masuknya itu tanggal 9 April, keluarnya pada tanggal 16, 8 hari kurang lebih. Atau kita 10 aja, 10 sesuaikan 7 hari. DPJP nya kita masukkan Dr. Ilham Ramadan SPJP, umurnya 53 tahun. Kemudian kita tarifnya masukkan dulu prosedur non bedah misalnya 300.000, kemudian tenaga ahli 100.000, radiologi rehabilitasi obat 500.000, kemudian prosedur bedah 200.000, keperawatan 100.000, penunjang 50.000. Nah, setelah itu faktor pengurang, pilih checkbox pemeriksaan penunjang berikut yang tidak dilakukan. Tidak perlu, kalau memang tidak perlu kita cari diagnosanya, sesuaikan dengan diagnosa pasien ini. Lipoprotein ya dengan kode E78.6 enter, ada. Kemudian tambahkan lagi untuk diagnosisnya. Diagnosis utamanya ada. Untuk diagnosis selanjutnya K70.3 enter. Kemudian kita lihat lagi R18. Nah, setelah itu prosedur yang dilakukannya apa? Biopsi of liver dengan kode 50.11. Kemudian tambahkan lagi tindakan lainnya USG perut dengan kode 88.76 enter. Nah, setelah itu selesai, kita simpan. Setelah disimpan, kita coba grouper. Proses. Nah, di sini karena terjadi kesalahan, mungkin error failed MP ratio. Biasanya ini terjadi karena dari waktunya bukan Indonesia di pengaturannya. Kemudian dari bisa jadi dari tempatnya, wilayahnya gitu bukan Indonesia gitu tempatnya, bisa jadi. Kemudian dari data pasiennya bisa jadi juga. Mungkin ini ada error juga ya, sedikit error. Mungkin ini hanya untuk percobaan aja. Setelah itu nanti
kalau misalnya di sini sudah tampil totalnya berapa, di sini juga akan muncul cetak apa berupa data para pasien gitu. Tinggal cetak kemudian print seperti itu. Nah, setelah itu mungkin dari data ini, untuk jika misalnya seorang PMIK itu sudah bekerja di fasilitas kesehatan di rumah sakit, untuk mengecek data itu di mana? Di INA CBS, mohon maaf, kemudian .kemkes.co.id, kemudian space DC enter. Kita coba data center Kemenkes ya. Nah, mungkin kalau untuk jika sudah bekerja di rumah sakit gitu, melihat datanya itu di link ini. Nah, seperti ini. Jadi data center KMDKN ini untuk masukkan username sama password itu khusus ya, dari fasilitas pelayanan masing-masing kesehatannya gitu. Mungkin untuk aplikasi ini hanya untuk inputnya saja, nanti untuk mengeceknya ini khusus untuk petugas yang sudah bekerja di pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan dari download, kemudian install, dan juga sedikit tata cara penggunaan aplikasi InaJBS ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.